Sahabat-sahabatku, kajian terakhir kita masih membicarakan tentang adab qiyamul lail, yaitu adab-adab melaksanakan salat malam. Diawali dengan kesunahan melakukan qailulah, tidur qailulah, tidur sejenak di pagi atau di siang hari untuk menjadi penyemangat penguat untuk melaksanakan salat di malam hari. Kemudian yang kedua adalah tarku sahar, meninggalkan begadang. Ya, intinya begadang itu jangan begadang. Begadang itu tiada artinya. Ya, begadang sih boleh saja Pak, kalau memang ada. Masya Allah, Bapak tahu gitu Pak ya. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk orang-orang yang susah bangun. Kan ada orang itu yang susah tidur. Kalau susah tidur itu apa namanya? Insomnia. Nah kalau udah tidur susah bangun, namanya apa? Mamamia, ya. Mamamia ini tidur aja kerja. Nah, ini dianjurkan untuk tidurnya di tempat yang keras. Ya, tidurnya dianjurkan di tempat yang keras sebagai terapinya. Seperti Nabi Muhammad sendiri tidur bahwa mutajid, dalam kondisi tidur miring ala hasirin, di sebuah ranjang. Jelas tuh, aku duduk di sampingnya, kata Umar. Fa'adna alaihi izarah wa laysa alaihi ghairuh. Ya, dan aku mendekat kepada Nabi, dan Nabi menggunakan sarung dan tidak ada sarung lainnya. Artinya selimut Nabi hanya sarung biasa. Wa idzal khasir qad uthira fi jambihi. Dan kami melihat panjang Nabi membuat bercak di pipi beliau. Jadi di pipi Nabi ada bercaknya, menunjukkan tempat tidur beliau itu tempat tidur yang keras. Dalam hadis lain dijelaskan ranjang Nabi terbuat dari tumpukan pelepah kurma yang dilapisi dengan kulit hewan. Kulit hewan itu hangat lembut kalau masih baru, tapi kalau udah mengeras, ya udah, ya kayak beduk masjid gitu loh Pak, ya, nggak ada bedanya begitu. Nah, itu teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya lagi Pak, tidur dalam kondisi berwudu. Jadi sunahnya Bapak kalau mau tidur wudu dulu. Ya, jadi Masya Allah ini merupakan satu adab yang bagus. Jadi sebelum tidur dianjurkan wudu. Ya teman-teman yang berbahagia, hadis Barra bin Azib, ya Barra, innaka idza ataita maj'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Wahai Barra, kalau kamu sudah sampai tempat ranjangmu, tempat tidurmu, maka berwudulah seperti ya, seperti tempat atau berwudunya orang yang sedang sholat. Sehingga andai kata kita dimatikan dalam tidur itu, kita mati dalam kondisi berwudu. Apalagi kalau Bapak dalam kondisi junub, lebih dianjurkan lagi. Orang junub itu sunah wudu dalam 3 perkara. Yang pertama, habis junub mau makan mau minum itu sunah wudu. Yang kedua, habis junub mau repeat against. Apa repeat against? Ini paham gak sih Bapak? Ya, ngulangin lagi, mau berhubungan lagi, sunahnya wudu. Dan yang ketiga, ketika Bapak mau tidur, jadi habis berhubungan jangan tidur, wudu dulu. Habis wudu semangat lagi, habis itu berhubungan lagi, habis itu wudu lagi, semangat lagi, berhubungan lagi, wudu lagi. Meninggal Bapak di situ ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu gambarannya. Kemudian berikutnya lagi, ini penting Pak, Bapak niat. Jadi ketika Bapak mau tidur, itu Bapak berniat, saya niat bangun tidur ya Allah, Masya Allah. Itu ngeri Bapak, semangat atau niat itu bisa merubah kemampuan fisik manusia. Kan kita ini kayak merasa nggak mungkin lah, saya ini bisa bangun malam-malam, sedangkan saya ini orangnya kerjaannya menumpuk Pak Ustaz. Kalau Bapak punya niat, yang berat itu jadi mudah. Ya. Dan kekuatan niat itu mengalahkan kekuatan anatomi tubuh manusia. Coba, Bapak-bapak mohon maaf ya. Orang kalau kakinya terkilir, keselio, jalannya tegak apa miring-miring? Miring. Kalau disuruh lari bisa nggak? Pak, kalau orang kakinya pincang-pincang itu disuruh lari bisa nggak? Nggak bisa. Tapi kalau dikejar anjing bisa lari nggak? Nah itu namanya the power of niat. Ya begitu. Ada orang tidur jam 2 subuh itu semangat pengajian. Itu karena niat. Ada yang pengajian udah dibentak-bentak ustadznya masih ngantuk aja, itu berarti nggak niat. Itu ceritanya, tapi bukan di BDS, itu di Al-Hidayah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya niat itu melampaui batas kemampuan fisik kita.
Perempuan itu Pak, ototnya lemah, sama preman takut dia. Tapi kalau anaknya diganggu preman, ya Allah, itu preman dihajarnya memang sama mama itu. Itu namanya the power of niat, kekuatan dia untuk menolong anaknya, buat dia mampu melakukan sesuatu yang harusnya nggak mampu. Begitu pula dengan yang kita bahas ini, tahajud. Bapak mau tidur, Bapak niat di hati, bismillah saya mau niat Pak Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, ya. Maka dengan begitu insya Allah Allah berikan kemudahan. Kemudian berikutnya al-yanamu ala syiqqihil aiman, yaitu tidur di samping sebelah kanan. Kanan di bawah, kiri di atas, tidur miring. Ya. Jadi posisi tidurnya kanan di bawah, kiri di atas. Dan itu tidur yang paling sehat, menyehatkan. Dan memang kita dibiasakan kalau bisa tidurnya itu tidur miring kalau bisa. Kenapa teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anjurannya memang sedemikian. Dianjurkan untuk tidur miring, ya, posisi jantung sebelah kiri, di atas penggantung seperti apel. Tidur yang paling buruk tidur tengkurap, dan sangat dilarang tidur tengkurap khususnya untuk ibu-ibu yang hamil tua. Ya. Nah, kalau tidur telentang, ya no good but no bad. Ya boleh tapi tidak dilarang. Cuman ya kalau bisa tidur miring lah, sunahnya tidur miring. Bapak, bagi tidur telentang itu bisa menyebabkan kematian dalam seketika. Iya, telentang, telan paku, telan baut, telan palu, telentang. Mati gak? Terserah Bapak lah, saya capek ngomong sama Bapak. Ya jangan ngomong gak nyambung aja deh. Jadi teman-teman tidur sambil telentang, itu gak bagus. Yang bagus tidur miring. Yang disebut ittijah, tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya berzikir. Yang dibaca banyak sih zikir-zikirnya ya. Dan semuanya sahih dari Nabi. Seperti membaca 3 qul sebelum tidur. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini dibaca. Kemudian ditiupkan ke telapak tangannya dan diusapkan ke seluruh anggota tubuhnya dari rambut, muka, dada, perut, paha sampai telapak kaki. Diusap semuanya. Yaf'al dzalika salasa marrat, dan itu dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pelajaran ruqyah mandiri lah kalau bahasa kita, ya. Semacam ruqyah tapi ruqyah mandiri, dan sebenarnya ruqyah itu memang ruqyah mandiri. Meruqyah atau minta diruqyah itu sebenarnya perbuatan yang perbuatan yang awalnya Nabi itu nggak menghendaki. Makanya ada beberapa hadis yang mencela orang yang minta diruqyah. Nah, itu diperkecualikan kecuali apabila memang kita udah nggak mampu meruqyah diri kita sendiri. Makanya orang kalau baca hadis ruqyah itu kan kadang bingung. Satu sisi Nabi meruqyah, satu sisi Nabi melarang atau mencela orang yang minta diruqyah. Hadis ini sepintas kayak kontradiksi gitu. Padahal tidak ada kontradiksi, Pak. Hadis ini menjelaskan bahwa ruqyah itu ruqyah mandiri. Jadi orang jangan dikit-dikit minta diruqyah, dikit-dikit minta diruqyah. Namun apabila kita dalam kondisi darurat tidak mampu meruqyah diri sendiri, memanggil seseorang untuk meminta bantuan meruqyah diri kita diperbolehkan, tidak ada masalah. Ya, sekali lagi saya ulangi, diperbolehkan dan tidak ada masalah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua membaca ayat kursi. Ya. Bapak percaya nggak ada tuyul? Ada nggak Pak tuyul itu? Baik, kita cukupi sekian dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diambil hikmah untuk kita bersama. Percaya nggak Pak tuyul, Pak? Percaya ya? Bapak kalau bingung dengan tuyul, Bapak bisa langsung tanya dengan Mbak Yul, ya, karena tuyul dan Mbak Yul. Jadi gini Pak, di hadis itu Nabi nggak pernah nyebut kata-kata tuyul, tapi ternyata Nabi pernah menyebut ada jin yang suka nyolong, suka maling, ambil uangnya orang. Dan ternyata ada, ya, ternyata ada. Makanya pesugihan dapat duit betulan tuh Pak. Pesugihan itu dapat duit betulan deh. Dapat, ada yang cerita sama saya itu, Bapak percaya nggak percaya terserah Bapak, saya bukan anggota dewan yang butuh kepercayaan Anda, ya. Itu dia cerita sama saya,
Waktu zaman dia pesugihan dapat uang itu satu kardus, uangnya ratusan ribu gitu. Saya bilang uangnya asli, asli. Nomornya ada, angkanya ada. Itu gimana coba Pak Ustaz? Ya itu hasil nyolong. Jinnya nyolong, ngambil uangnya orang, dikumpulin. Emang kamu pikir jin bisa mencetak uang kayak BI begitu? Gak mungkin. Itu nyolong, hasil nyolong. Ya teman-teman, nanti timbal baliknya apa? Tumbal. Tumbal. Tahu tumbal? Banyak itu, pinggir jalan itu tumbal ban. Jadi teman-teman, nggak saya mau ngetes bapak hidup apa meninggal gitu aja. Jadi itu tumbal-tumbal. Ya karakternya kayak gitu. Ternyata ada jin yang memang fungsinya nyolong. Hadis Abi Hurairah, seorang laki-laki datang, kemudian tertangkap Abi Hurairah lagi nyolong. Kata Abi Hurairah, aku akan bawa kamu ke Nabi. Tolong jangan, aku punya anak istri di rumah. Abi Hurairah ini Pak, jangan manusia, kucing juga beliau nggak tega. Sama kucing aja nggak tega. Akhirnya Masya Allah dilepaskan. Besoknya dia cerita Nabi tentang kejadian semalam. Nabi bilang gini, bohong. Malam ini dia datang lagi. Abi Hurairah penasaran, ditungguin betul. Iya betulan datang lagi. Nyolong lagi, ditangkap lagi. Kamu udah mencuri kedua kalinya. Aku akan bawa kamu ke rumah Rasulullah. Allah. Jangan, kasihan aku. Aku orang miskin, aku akan berubah. Gak tega lah Jabir. Ya, ini hatinya lembut. Nama aslinya Abdurrahman. Disebut Abu Hurairah, bapaknya kucing. Maksudnya beliau pecinta kucing. Sama kayak Abu Bakar. Namanya bukan Abu Bakar. Bakar itu onta. Maka Abu Bakar bapaknya onta kecil. Pecinta onta. Abu Janda. Berarti pecinta. Alah. Giliran janda aja baru semangat kau ya. Jadi begitu Pak. Masya Allah. Tabarakallah. Akhirnya dilepas. Besok lagi Nabi bilang, bohong Abu Hurairah. Malam ini dia datang lagi. Enggak mungkin Nabi, tungguin aja. Ditungguin Pak. Ternyata betul datang. Ini sudah nggak tahan lagi Abu Hurairah. Aku udah nggak tahan lagi. Pegang, kamu akan kubawa ke Nabi untuk dipotong tanganmu. Kamu sudah kurang ajar, aku beri kesempatan. Jangan. Atau gini aja, kita barter ilmu. Maksudnya, aku beri kamu satu amalan sehingga membuat orang-orang sepertiku tidak bisa mengambil uangmu lagi. Apa itu? Baca ayat kursi. Pada keesokan harinya, ketika disampaikan kepada Nabi, jawab Nabi begini, ya, sadaqaka wa huwa kadhib. Dia benar, tapi dia pendusta. Jadi dia ucap itu benar, tapi itu tadi pendusta orang. Siapa itu? Wadaka syaitan. Dia adalah syaitan. Ya, dia adalah syaitan. Hadis Sahih Bukhari dan juga Imam Nasai. Ya, jadi kalau punya duit, gak usah aneh-aneh. Kasih kacang hijau, kasih karet, ya tuyul gak bisa ngambil. Bacakan ayat kursi. Sampai rumah bapak senang, alhamdulillah dek. Diajarin Pak Ustadz penangkal tuyul. Baca apa Mas? Ayat kursi, mantap. Sampai rumah baru sadar ternyata gak punya uang dia Pak. Apa yang mau dibacain? Tuh ya, begitu. Kemudian membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Kemudian membaca qul ya ayyuhal kafirun. Itu dibaca Pak. Qul ya ayyuhal kafirun. Sebelum tidur itu. La a'budu ma ta'budun. Terus sampai akhir. Kemudian berikutnya lagi, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah membersihkan, mengusap wajahnya pada saat bangun dengan membaca doa bangun tidur. Berzikir ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Diusapkan mukanya. Insyaallah. Dari hadis Abi Hurairah diceritakan Nabi bersabda, yu'aqadu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum. Syaitan itu menguncir rambut di kepalamu. Idza huwa nam, ketika engkau sedang tertidur, salah sa'uqadin, sebanyak 3 kunciran. Yadrib kullu uqdatin makanaha, setiap satu kunciran digelantungin sama setan. Ya, orang ngantuk itu digelantungin sama setan. Kalau ingin bersih dari setan itu, fa in istayqadha, jika kamu udah bangun, wa dzakara rasmallah, dan dia ingat kepada Allah, in halat uqdatan, maka lepas satu kepangan. Tadi itu ingat Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Digosok.
Ya. Nah, kemudian apabila dia berwudu, maka terlepas lagi satu kepangan. Dan yang ketiga, apabila dia sudah sholat 2 rakaat tahajud, maka lepas lagi satu kepangan, fa asbaha nasitan thayyibun nafsi, maka dia pun menjadi lebih bersemangat dengan jiwa energi yang positif. Wa illa, jika tidak asbaha bisa nafsi, jika dia tidak lakukan itu, maka jiwanya akan menjadi jiwa yang buruk, kaslan, pemalas. Kaslan, pemalas. Begitu ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Baik. Kemudian berikutnya, bangun tidur menggunakan siwak. Ya Pak. Jadi kalau bangun tidur sikat gigi, itu mengurangi rasa ngantuk, Pak. Mengurangi rasa ngantuk. Sehingga teman-teman dicoba aja ya. Dan itu hadis Hudzaifah. Karena Nabi idza qama minal lail, Nabi jika bangun di malam hari, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi jika bangun di malam hari, karena yusawi sufahu bisiwak, Nabi selalu sikat gigi dengan menggunakan siwak. Kalau saya nggak punya kayu siwak gimana? Ya dengan sikat gigi sama aja. Yang penting sifatnya kasar dan bisa membersihkan, kan begitu. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, berkaitan dengan apa yang Ustaz jelaskan tadi, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, setelah menggunakan siwak disunahkan ayaf tatihatiya mau birokataini khafifatain. Membuka sholat tahajud dengan 2 rakaat yang ringan. Nah, jadi Bapak cari 2 rakaat yang ringan. Nanti kan ada penjelasan tahajud disunahkan untuk memperpanjang bacaan. Betul. Nah ini kok disunahkan memperingan, mempercepat bacaan. Betul. Apa enggak kontradiksi itu namanya Pak Ustaz? Enggak. Dimana kontradiksinya? Loh, Ustaz, kan tadi katanya suruh pendek, ini suruh panjang. Gimana sih? Ini loh, kalau di 2 rakaat yang pertama disunahkan pendek-pendek aja. Di 2 rakaat kedua seterusnya disunahkan yang panjang-panjang aja. Idza qama minal lail, Nabi jika bangun dari tidur, fal yastaftaha salatah, Nabi selalu membuka salatnya. Nabi selalu membuka salatnya dengan 2 rakaat khafifataini yang ringan. Jadi 2 rakaat yang ringan-ringan aja. Ya. Ringan itu ya gerakannya jangan ada yang memperpanjang. Nah, adapun nanti kalau udah sholat itu memang dipanjangin. Nabi bersabda dalam hadis, afdhalus sholat tulul qunut, sebaik-baiknya sholat adalah sholat yang paling panjang. Ya, dalam hadis bahkan diceritakan Nabi karena yaqumu minal lail, Nabi sholat tahajud di malam hari hatta tatafattar qadamah, sampai kaki Nabi membengkak, membiru. Diceritakan dalam hadis Hudzaifah, Nabi pernah dalam satu sholat membaca surah Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran dalam satu rakaat yang sama. Ya, teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah, ini anjuran untuk memperpanjang bacaan itu ada. Namun hal yang seperti itu dikhususkan untuk 2 rakaat pertama. Adapun 2 rakaat pertama itu sunahnya ringan-ringan aja. Itu maksudnya. Kemudian berikutnya membaca doa-doa yang maksur. Doa yang maksur banyak Pak ya, seperti yang masyhur di Bapak tinggal googling di internet pasti keluar. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna, sampai ke bawah dibaca. Itu doa maksud dari Nabi. Kemudian berikutnya, teman-teman jika lelah atau capek, hendaklah dia tidur. Dan kapan dia bersemangat, hendaklah dia melakukan daripada sholatnya kembali. Jadi Bapak mau tahajud, ngantuk berat, ya udah tidur aja. Habis tidur, kapan semangat bangun lagi, baru tahajud. Cara bangunnya 3:30, ngantuk tidur bangun jam 4, tidak apa-apa. Sholat tahajud jam berboleh. Ya seperti itu Pak. Nah, disinilah yang digunakan oleh bapak-bapak al-hidayah. Ya kalau ngantuk ya tidur gitu.
Akhirnya tidur semua di pengajian. Dalam hadis Anas diceritakan dakhala Rasulullah al-masjidah. Nabi pernah masuk masjid. Wa hablum mamdud baina sariyatain. Dan Nabi melihat ada dua tali di antara ini. Ada dua tali di antara dua tiang ini, kata Nabi. Satu situ, satu situ. Akhirnya Nabi kan tanya, "Mahadza? Apa ini kok ada tali itu?" Qalu, para sahabat berkata, "Hadza li Zainab ya Rasul." Ini untuk istri Zainab ya Nabi. Kata Nabi, "Khulluh, lepaskan tali itu." Ini tali itu digunakan untuk Zainab kalau lagi sholat ngantuk dia pegangan, ya, supaya nggak jatuh. Mendengarkan itu kata Nabi, lepaskan tali itu. Yusalli ahadukum idza nasyat. Hendaklah kalian sholat pada saat kalian bersemangat. Ya, fa idza kasala, jika engkau malas, fal yarqud, maka hendaklah engkau tidur. Ya, jangan dipaksakan. Baik, sampai ke jelas. Kemudian berikutnya tartilul qiraah, membaca Quran dengan tartil, bacaan yang fasih. Boleh dikeraskan, boleh dipelankan. Kalau di tahajud ini boleh keras, boleh pelan. Kemudian tadabbur ayat sampai menetes air mata, tidak boleh. Dan Nabi selalu begitu, Nabi menangis. Ya, pernah Nabi mengulang-ulangi satu ayat sampai subuh. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Ya, itu diulang-ulang oleh Nabi dalam satu sholat, luar biasa. Baik, kemudian memperbanyak doa, membangunkan keluarga juga itu disunahkan. Ya, dan terakhir dimakruhkan bagi orang yang membiasakan tahajud untuk meninggalkannya. Ini cerita Nabi kepada Abdullah bin Amr. Ya Abdullah, ya Abdullah, la takun misla fulan bin fulan. Janganlah kau menyerupai seperti fulan anaknya fulan. Kanat tusalli bil lail, kerjaannya salat malam, fayatruku, kemudian dia meninggalkannya. Dicela oleh Nabi. Ya, jadi seperti itu bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Yang mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat untuk kita bersama. Kita cukupi sampai di sini, selanjutnya seperti biasa. Tafadhol buat teman-teman yang mau bertanya.